Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, logistik dari Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Timur telah tiba. Ya, kita lihat betapa sibuknya pasukan logistik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke pemirsa, bisa menyaksikan langsung dari live channel YouTube Gema Qasidah. Oke, saya Nasiha melaporkan dari tempat acara berlangsung. Wahafidul insan, orang yang selalu menjaga lisannya, orang yang selalu menjaga lisannya, dari umbar lisannya. Ini dalam keadaan kita berpuasa yang apa namanya, yang apa banyak nih. Ini saya rasa semuanya dalam keadaan lapar, ya. Dalam keadaan lapar nih. Ada yang tidak menanggung. Selain tidak menanggung kamu. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, ini kita sudah datang. Selanjutnya adalah kita dengarkan tausiah sekaligus nanti bagaimana Ketua MUI Organisasi Jakarta Timur bisa hadir di RT 03 nih, yang cukup padat penduduknya dan boleh dibilang gangnya hiruk-pikuk. Bahkan tadi saya lihat itu nanti pulang pada bingung. Kenapa? Pada saat terpali gelar itu sendal pada nyambur. Nanti akan ngekiri pada bingung ya. Jadi udah biarin tergantung amal ibadah kita masing-masing saja. Kepada beliau Dr. Kiai Haji Didin Subhan SMA selaku Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Timur, ada beliau silakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga Ustaz Muhammad Sobek, Ustaz Haji Ibu, para peserta kegiatan silaturahmi dan Majelis Ulama Jakarta Timur berbagi kepada masyarakat yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, adik-adik, usaha maupun kusri yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur kita kandalkan kepada Allah. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya yang kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kiai yang sudah mendahului mengisok kasanah tentang bulan puasa. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menerima kegiatan dan Ulama Jakarta Timur di tempat ini
anak-anak itu biasa selalu saya bilang karena kita ingin berbagi waktu dengan anak-anak dengan masyarakat. Biasa anak-anak tidak bisa diam karena memang tambah kecil usianya dia tambah aktif bergerak karena masalah pertumbuhan. Jadi biarin aja kalau saya dipermasalahkan dan seperti itu yang saya bilang kalau anak-anak dia biasanya kecil lalu dia kalau tidak bisa dia sehat. Jadi saya terima kasih karena ada kegiatan yang sudah dilaksanakan sekian tahun dan kegiatan yang diinisiasi, kegiatan yang prakarsa oleh MUI Jakarta Timur oleh saya sendiri. Jadi kalau nanti di MUI kota-kota lain yang tidak ada, jangan ditanyain di kota lain. Yang beda-beda programnya, terutama karena ini inisiatif pribadi, inisiatif sendiri, khususnya itu urusan saya. Tapi saya mudah-mudahan nggak perlu kami yang kiai tadi. Ya, jadi saya ingat saya masih kecil karena melihat teman-teman dari semua ya ingin saya sampaikan tentang manajemen Al-Quran. Hidup kita itu Allah sudah sangat banyak luar biasa memberikan karunia kepada kita sampai kemudian bagaimana kita mengelola hidup itu sebetulnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Manajemen hari ini modern itu yang disebut dengan training, kemudian upgrading itu aktualisasi dan juga evaluasi. Jadi kita itu harus punya rencana, kemudian mewujudkannya bentuknya, dan berikutnya itu juga harus mengevaluasi. Nah ini sebetulnya yang modern itu kalau kita mau sukses dalam hidup kita itu harus tidak dalam kehidupan kita. Pertama kita harus punya planning, harus punya rencana. Nanti setelah saya selesai SD, saya mau kemana? Setelah saya SMP, saya mau kemana? Saya mau sekolah di mana? Kenapa saya sekolah itu yang saya pilih? Itu direncanain dan itu sebetulnya sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Wahai orang beriman, kita ini dipanggil. Hendaklah tiap-tiap kamu orang-orang beriman, maksudnya kita orang Islam, ini yang dibilang Al-Quran. Setiap orang wal tanzur nafsun, setiap orang hendaklah dia memeriksa, bukan cuma dilihatin dengan teliti, maksudnya itu diperiksa maka dalam lihat apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Jadi besok itu tahun depan kita mau apa, kita harus punya rencana. Ini Al-Quran sendiri dalam surat Al-Hasr 18 ini sudah menjelaskan kepada kita orang Islam itu tidak asal-asalan. Orang Islam itu punya rencana. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya anak, kita harus rencanain anak kita kawin, anak kita 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa kita punya anak 3? Jangan main beranak aja kok. Kalau kita aja ngalahin kucing misalnya, terus begitu sekolahnya belum dipikirin, kesehatannya, ya bu ya, karena itu
Al-Quran yang memerintahkan kita setiap orang dengan memeriksa apa yang telah dia lakukan itu untuk kehidupan esok harinya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kata-kata wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat, tiap-tiap orang, adik-adik pernah jadi adik-adik kecil ini. Saya bilang sama istri saya, dari kecil saya SD udah kerja. Saya dari kecil udah kerja, SD saya kerja. Karena orang Pondok Bambu itu kawasannya kawasan semua, Klender ke Pulau Gadung itu kawasannya ukiran Merapi. Tapi kalau kawasan dari Klender Al-Falah terus sampai ke arah Kalimalang itu semuanya adalah furnitur. Orang tua saya sama, saya kerja mengecat, mengampas, itu SD saya kerja, tapi itu udah pernah dipaksa karena saya ingin gak nyusahin orang tua. Itu SD. Pada saat saya SD, teman-teman, saya udah berpikir saya mau sekolah ke Al-Azhar Mesir. Itu SD saya itu begitu berencana. Apa yang saya rencanakan? Tiap-tiap ada orang LinkedIn saya cari, saya gunting-guntingin kalau ada informasi zaman sekarang gampang, ada Google. Betul. Dan dulu nggak ada. Jadi gunting-gunting koran kalau ada informasi tentang Al-Azhar Mesir, saya gunting, saya simpan. Oh begini loh, nanti kalau kita mau sekolah. Sekolahnya kemudian karena mau ke Mesir harus yang bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab disiapin karena kita punya goal, punya tujuan. Sesuai dengan Al-Quran kita diperintahkan untuk bikin rencana. Itu adalah Islam. Planning. Nomor 1 itu planning. Bahkan tadi surat Al-Hasr ayat 18 itu mengatakan, hendaklah kamu melihat setiap jiwa, maksudnya jiwa diri itu lihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya. Walaupun mana hari esok akan ditafsirkan hari kiamatnya, apa yang kita sudah lakukan kalau kita tiba-tiba mati, bagaimana pertanggungjawaban perbuatan kita di hadapan Allah, bagaimana anak kita kalau ditinggalin tiba-tiba oleh orang tuanya. Di negara-negara yang jauh, yang maju, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka itu makanya beli asuransi gitu, kemudian nabung. Karena berencana kalau tiba-tiba orang kena musibah, anaknya masih kecil, siapa yang nabung? Ini buat kita semua, adik-adik juga sama. Dari sekarang itu punya cita-cita, mau jadi menteri, mau jadi astronot. Yang penting jangan ngoplos bensin. Repot. Kalau banyak yang marah kalau dioplos-oplos yang gak benar. Ya, belinya 15.000, dikasihnya bensin misalnya 12.000, kan orang bisa marah. Misalnya, itu misalnya saja, jangan bercanda saya gitu. Jadi adik-adik harus punya cita-cita. Kalau sudah punya cita-cita, jangan punya tujuan, sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, rumah tangga kita harus punya cita-cita. Di situ. Kalau di sini ada yang ngontrak, saya juga ngontrak. Karena kita semua ngontrak sama Allah, betul nggak? Dan ini siapa yang pernah punya bumi? Nggak ada. Kita tahu lahir buminya udah ada, kita nggak pernah bikin. Kadang-kadang orang yang nggak ngontrak jadi lupa sama Allah, lupa bersyukur. Itu kalau yang masih ngontrak bersyukur aja, alhamdulillah masih ngontrak. Nggak apa-apa. Jadi kan doanya tambah kuat sama ya Allah, mudah-mudahan kami dibanyakin rezeki buat anak, gitu, buat kemudian keluarga ini. Mau doanya Bu, di samping telinga suami Bu, biar dengar. Gitu, berdoa. Ya Bu ya, doanya di samping telinga suami, ya Allah, gitu, ini Bu. Mudah-mudahan bisa diajak ke pasar Klender beli 20 gram gitu. Allah dengar suami, nah itu dapat juga itu kardus. Yang di sini ada waduh, repot tinggal dikerjain. Enggak, itu artinya
Kita doa itu harus kita doa minta sama Allah. Pada saat yang sama kita rencanain, ya Allah jadikanlah anak saya soleh dan solehah. Jangan minta doa, direncanain bagaimana caranya jadi anak soleh dan solehah. Ayam dicariin, anak kalau pulang didiemin aja. Pengen jadi anak soleh. Misalnya itu kan anak kita, buat cinta suami dan istri, anak mandiin, anak bedakin, anak sekolahin, yang cakep. Insya Allah nanti orang tuanya itu akan menjadi raja dan ratu karena buat cinta ini tidak akan pernah bertukar. Insya Allah. Jadi manajemennya itu sebetulnya bukan manajemen modern, tapi sebetulnya manajemen Al-Qur'an. Surat Al-Kasr ayat 18. Dalam tafsirnya itu ada hubungannya Al-Kasr 18 itu dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Karena dalam tafsir itu dijelaskan wal nafsu nafsu maqdamat lihat, hendaklah tiap orang di situ memeriksa tiap jiwa itu, tiap diri itu memeriksa apa yang sudah dia lakukan untuk masa depannya, untuk kemudian hari akhiratnya kalau lebih jauh lagi. Tafsirnya dalam Imam Ibnu Katsir menjelaskan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang sama dari perkataannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata-kata itu, periksalah diri kalian sebelum nanti kalian dapat periksa di hari kiamat. Karena setiap orang ada hisab. Nah, kita kemudian apa yang salah yang masih bisa diperbaiki, kurang masih kemudian taat kepada orang tua, masih taat kepada yang telah melahirkan kita, mungkin kita kurang, kedekatan kita kepada saudara kita kurang, kita masih bisa perbaiki karena kita masih dikasih panjang umur. Hasibu anfusakum, periksalah diri kalian lebih dahulu, bermuhasabahlah diri kalian lebih dahulu, introspeksilah diri kalian lebih dahulu, diri kalian sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kalian diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di situ ajarkan di dalam tafsirnya itu yang sama pada bulan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu kata-kata ihtisab itu. Ihtisab. Itu ketemu jadi dengan Sayyidina Umar yang juga ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dari surat Al-Kasr ayat 18, ada kata-kata hasibu. Di sini imanan wa ihtisaban rubul ma taqaddama min zambi, itu di dalam riwayat Abu Hurairah. Nyambung itu semuanya, nyambung. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah. Karena dalam riwayat puasa Ramadan itu tidak masyhur zaman dulunya, tidak dikenal zaman dulunya. Maka datanglah kemudian Islam di situ memperkenalkan puasa di bulan Ramadan itu adalah suatu ibadah yang betul-betul kepada Allah untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Mungkin kebiasaan orang di situ makna umum puasa di situ al-imsak, menahan lapar dan haus, iya betul secara zahirnya. Tetapi datang Islam menguatkan makna orang berpuasa itu pada bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan kepada Allah, wahtisaban
dan penuh introspeksi diri, penuh kewaspadaan. Saya ini lagi puasa dari pagi, nggak makan, nggak minum, terus gak? Karena orang puasa, orang gula darah, orang cairan. Kalau kurang gula darah atau glukosa dalam tubuh kita lemas, kedua perutnya kering. Karena badan udah harap-harapin pengen dikasih apa? Maka itu alami, itu biologis tubuh kita gitu. Perih itu untuk mengingatkan, itu adalah sinyal. Tapi kita kasih tahu, wahai tubuh saya, wahai badan saya, perihnya bukan perih tidak sengaja, perihnya memang saya sengaja. Kenapa? Punya toleransi kepada yang lain. Orang kaya, orang miskin sama-sama perih. Oh begini perihnya kalau orang tidak punya beras. Beras ada tapi tidak punya gas. Jadi ibu-ibu betapa juga kekayaan Islam itu sangat adil. Yang merasakan lapar dan perih bukan cuma orang biasa. Presiden pun, raja pun ikut merasakan perihnya dari mulai subuh sampai maghrib. Dia merasakan tidak enaknya kalau orang itu kemudian tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya? Maka kita hari ini belajar untuk berencana planning, untuk kemudian kita lihat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ada orang yang kemudian menjelaskan tentang tata kelola kehidupannya itu sendiri dengan cara tadi, karena ayat Al-Qur'annya maqaddamat liwat itu artinya tanzur periksa maqaddamat liwat, apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok dan kadang-kadangnya hari esok. Jadi ini malamnya dia bikin catatan, besok saya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik ini. Saya besok mau belajar tentang bikin toko. Adik-adik boleh. Besok saya mau belajar bahasa Inggris. Yang saya belum tahu grammarnya begini. Boleh adik-adik. Karena itu adalah perintah Al-Quran. Bikin rencana sedikit. Boleh dilakukan sebelum tidur katanya. Jadi sebelum tidur setengah jam bikin catatan. Besok mau ngerjain apa. Kalau susah sekarang nyari pulpen, nyari kertas, tapi di HP itu pakai note. Saya ini banyak banget. Tuh, HP saya HP murah meriah ini, Infinix. Tapi di sini saya ada note nih. Jadi saya itu bukan tidur itu. Tuh. Jam 6 pagi tadi saya mencatat. Jadi saya catat terus karena zaman sekarang itu kalau ditulis di pensil sama kertas dia hilang. Kita ngapain, kita berbuat apa, kita punya pikiran apa, itu HP-nya. Itu kayak zaman dulu itu diari namanya, buku catatan harian. Pakai bu, anak saya kenapa, kemudian ibu pengalaman apa, jangan yang flexing itu loh, jangan yang nunjuk sama orang. Kalau kita sendiri aja kita rencanain yang bagus. Anak kita misalnya mau kita ajak ngaji, anak kita mau datang ke rumah orang tua, mau ziarah, anak kita mau kita ajak ke makam orang tua yang sudah meninggal, kita mau ke rumah saudara, mau silaturahmi. Besok saya mau ke rumah KBBI, saya mau bikin besok pulang dulu, misalnya nggak tahu, saya tungguin, direncanain gitu loh. Oh berarti saya harus beli beras, belinya di sini apa? Biasakan kita di situ bikin rencana. Besoknya itu setelah kita tidur, besok pagi kita kerjain. Adik-adik begitu juga.
juga rencana ini sedikit-sedikit, walaupun misalnya besok saya menghafal Quran surat ini, misalnya 10 ayat aja, itu berat 10 ayat, 5 ayat aja, nggak apa-apa. Mau saya menghafal Qul surah Al-Ikhlas misalnya, adik-adik misalnya. Jadi HP-nya itu kalau punya HP dimanfaatin untuk menambah ilmu kita, untuk kemudian menambah baik kehidupan kita. Jangan dipakai HP-nya itu buat nyebar-nyebarin gosip, jangan. Itu ngomongin yang enggak, apalagi bertengkar di media sosial, di grup WA. Ada orang WA begini dibalas terus kemudian main marah-marahan. Gara-gara di WA kemudian pada ribut, pada berantem. Gak bikin grup itu buat silaturahmi, pasti bikin grup buat berantem. Grup RT marah gara-gara ada yang memposting. Grup RW ada yang kemudian gak cocok, saya gak ada teman sama Bapak Anu, ngomong mulu, memposting mulu, teriak banget ya. Dan kalau kata mau itu keluar aja Bapak-Bapak, jangan repot-repotin orang. Kita sama-sama mengerjakan sebetulnya kebanyakan dari media sosial itu digunakan hanya kepada hal-hal yang membuang waktu, tapi kita gunakan karena HP buat saya itu ganti komputer. Jadi buat kita kerja, buat kita menaikkan ilmu kita, pengalaman kita, manajemen kita, rencana kita. Jadi adik-adik ini saya berharap yang sudah ada besaran di sini bikin rencana, bikin cita-cita. Setelah itu bagaimana caranya? Boleh silaturahmi ke orang tua, silaturahmi ke dewasa. Saya bapak-bapak, ibu-ibu, demi itu saya pergi kemana-mana jauh gitu loh. Buat nanya rencana saya kalau mau ke Mesir dari kecil itu bagaimana caranya? Dibilangin harus punya visa, kan begitu. Berapa bayar visanya? Orang kecil udah ngerti, kan tadi dia udah punya duit. Dia bicara sama orang tua, Pak, Ma, saya pengen sekolahnya ke Al-Azhar ke Mesir. Nanti ada duit, Bapak kalau punya duit dari gimana ya? Saya cita-cita saya, apa begitu? Apa syarat-syaratnya? Oh, harus hafal Quran, siapin hafalannya. Oh, syarat-syaratnya harus bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya. Itu namanya kita punya cita-cita. Pak, Bu, Ustaz, Ustazah, anak saya kan jadi menteri. Gimana? Masuk Fakultas Ilmu Politik. Pengen jadi menteri di dunia politik. Gak apa-apa. Masuk banyak perguruan tinggi, Fakultas Ilmu Politik, Sosial dan Ilmu Politik. Nanti dia kemudian belajar bagaimana kekuasaan, kemudian perguruan tingginya di mana, sekolahnya di mana. Terus kemudian mau negeri mau swasta, kalau negeri susah. Nah kalau susah belajar harus tambah rajin. Pengen kuliah di perguruan tinggi negeri, tapi kalau mau belajar, terus pengen lulus. Ibu-ibu kalau mau begitu ajak anaknya, Ustaz, duit saya kurang, ajak ke perpustakaan Jakarta. Di Taman Ismail Marzuki itu, di dekat Cikini, gratis, tempatnya enak, tempatnya nyaman. Dia itu anak belajar, mau yang kecil senang baca buku anak-anak. Jangan dikaitkan ke perunas mulu, perunas ke mall. Ajar anak-anak biar dia hobi membaca, ada tempat-tempat yang kemudian bisa bermain. Karena kita punya rencana, anak saya pengen jadi orang pintar. Kita hanya orang tua harus mendukung. Nah anak tidak tahu apa-apa gitu, mau jalan kemana ini anak harus kita yang mengarahkan. Mudah saat sekarang, tarik Google aja agar anak menjadi anak soleh dan soleh. Google buat nih saat-saatnya ada Google begitu. Ibu ya. Jadi gak usah nanya saya, gak usah tulis sawit, gak usah mau pegang kelompok. Usah tanya aja tuh Mbak Google tuh. Syarat-syarat menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, karena Google sekarang udah pakai AI,
pakai artificial intelligence ya, pakai kecerdasan buatan, langsung keluar syarat-syarat jadi anak soleh. Catat, kalau dicatat, tidur, besok pagi lupa. Ingetin, kembali tes tadi juga. Ini anak saya mau ke tempat habis Quran itu. Ini anak saya mau belajar ngaji di Ustaz Khairuddin, Ustaz Bahruddin misalnya, Ustaz Jamaluddin murah, nggak pakai bayar, kenapa? Udah ngaji nggak bayar, misalnya gratis. Orang tuanya harus rajin juga. Anak pengen rajin, orang tuanya males. Anaknya pengen jadi anak soleh, soleha, kemudian mendoakan orang tua. Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Jika mati anak manusia terputus amalnya, terputus kemudian ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun soleh, dari lalu anak soleh yang terus bisa mendoakan orang tuanya, istighfar buat orang tuanya, baca Quran pahalanya untuk orang tuanya. Jadi kita jadi orang tua di situ jangan hanya berharap gratis. Gratis maksudnya paham bu? Gratis. Anak gak diperhatiin, anak gak diurusin, tapi pengennya anaknya tuh sukses. Orang tuanya dulu gitu. Ini persoalannya bukan karena materi, tetapi karena kesungguhan. Saya tidak punya apa-apa bu. Karena itu saya dari kecil saya kerja. SD saya kerja bu. Nggak punya. Tapi yang nomor 1 di situ adalah kita punya rencana, punya cita-cita. Ada yang mengatakan jika seseorang punya cita-cita, dia sudah separuh keberhasilan. Jika seorang anak bercita-cita mau sekolah di Al-Azhar, kuliah di Al-Azhar, berarti dia sudah separuh mendapatkan keberhasilan, dia akan sampai ke Al-Azhar. Tinggal dia berjuang separuhnya lagi. Itu cita-cita. Jika ibu-ibu bercita-cita mau umrah, mau haji, itu sudah separuh dapetin umrah dan haji. Tinggal setengahnya lagi direalisasikan. Jadi jangan takut bu. Punya rencana pergi umrah, pergi haji, gratis bu, nggak bayar. Kan cuma cita-cita. Habis itu baru bayar. Kalau mulai pesawat. Tapi cita-cita itu tidak bayar. Kita tidak tahu gara-gara ibu-ibu, bapak-bapak cita-cita pengen pergi haji, dikirim rezekinya sama Allah. Kenapa rezeki kita tidak dikirim? Kita nggak punya cita-cita, nggak punya niat. Namanya innamal a'malu niat yang baik. Jika orang punya harapan, jika orang di situ kemudian punya cita-cita, maka kemudian pintu-pintu jalan-jalan itu banyak jalan menuju haji di Roma gitu ya. Kebetulan saya sudah tahu mau berpatikan. Walaupun Ustaz di kampung ya sudah jalan-jalan juga sedikit. Ya belajar maksudnya tentang Roma itu seperti apa. Sebetulnya Istanbul, Turki juga Roma juga, namanya Roma Timur. Roma Barat itu adalah Italia. Di Vatikan. Saya sudah sana. Saya jatuh karena kecil dulu. Waktu sama istri saya pergi ke Roma di Italia. Dulunya saya sama kayak adik ini, pakai peci, umuran begini, belajar ngaji, belajar anakum, belajar kemudian adakah. Tapi dari kecil saya sudah menaruh rencana saya akan pergi ke Al-Azhar Mesir. Ibu-ibu, bapak-bapak bantu orang tuanya doain anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi menteri yang benar gitu. Ya Allah, anak saya jadi gubernur yang amanah, gubernur yang sukses. Gubernur di mana kita nggak tahu, biarin aja.
Jangan bilang langsung gubernur Jakarta, nanti dia dapatnya gubernur Jawa Timur kita nggak tahu. Ini gubernur, cita-cita aja bu, doa aja. Ya Allah, saya pengen pergi haji atau umroh, ya Allah, cita-cita aja. Dan cita-cita itu yang kemudian mungkin nanti kita akan diberikan oleh Allah energi yang tadinya males bangun pagi-pagi sekarang semangat, yang masih agak males dagangnya sekarang tambah semangat, yang kemarin kalau dapat duit 50.000 udah senang banget, besok berasa ya Allah tambahin ya Allah jadi 500.000 sehari begitu. Amin ya Rabbal. Kenapa kita semangat? Karena punya cita-cita. Setelah punya goal, punya tujuan, punya cita-cita, kita kemudian punya planning, punya rencana. Kita atur, sudah dapat nih 500.000, nggak boleh kok langsung ke Perumnas, ke Klender, ke Pulau Gadung langsung beli baju. Ini lupa cita-cita, kan katanya mau umroh, kan katanya mau haji. Simpen. Allah udah kasih tuh rezeki, jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita kemudian lupa diri. Allah sudah kasih kesempatan, kita kemudian tawadu, kita nggak boleh sombong, kita kemudian tetap menjadi orang yang menghormati orang lain walaupun kita dikasih rezeki. Ada atur cita-citanya, ibu-ibu atur cita-citanya, bapak-bapak atur cita-citanya. Dengan diatur cita-cita kita bisa evaluasi, kita bisa muhasabah. Inilah makna dari bulan puasa, bahwa puasa melatih kita dalam suasana membersihkan jiwa kita, solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang merasakan lapar, kita pun merasakan lapar. Ini solidaritas. Kemudian kita disuruh muhasabah, kita disuruh introspeksi diri, kita kemudian diperintahkan untuk mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan, apa yang belum kita laksanakan, yang tujuannya dari ayat Al-Quran agar kita sampai kepada tujuan yang terbaik, sampai kepada hasil yang terbaik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kita sampai kepada orang yang bertakwa, orang yang sukses, orang yang berhasil di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Dr. kami tausiahnya dari MUI Dua Guru Kali Timur. Selanjutnya doa sempurna yang kita harapkan dengan doa akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Qadir Silakan. Allahumma yassir lana umurana wa rahmatil qulubina wa ajjalna wassalamata wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim mohon dibantu kita awali kegiatan pagi ini kepada ada yatim kita dulu. Berdiri mohon dulu. Karena tempatnya sempit supaya tetap yang lain dulu. Mohon kesediaannya agak maju sedikit biar paket sembakonya dan mohon izin kepada kita dan depan dan menampung tinggi. Diri 5 orang dulu aja. Pokoknya jangan ada bukan. Nanti dari sini langsung keluar. Boleh mana? Sama
Nasi bokeh dibuka dulu terusnya. Ya, salat. Ibu kalau buka jalan di jalan itu, nanti yang habis anak-anak yang tidak berkali jangan keluar jalan depan. Agar dibuka jalannya, jangan menutup jalan yang tengah itu, Bu. Ibu sini dulu ya. Dibuka jalannya, jangan langsung keluar. Jangan udah balik pulang, langsung pulang. Yang punya telepon kebetulan ada ini nggak hadir diwakilin nggak apa-apa. Kalau dibantu, jangan dari kecil, itu ada dibantu sama yang dewasa. Takut. Pegang. Udah apa-apa. Ayo. Ayo BBS. Kalau jalannya jalan ditutup itu jalannya jalan ditutup nanti melewat nggak bisa. Gantar dulu ya, kamu lagi nih, pegang aja. Pegang. Iya. Ini siapa ini? Anak kecil ini. Sini. Sini duluan. Yang pakaian tadi dia. Ini tuh.
Ini satu nih.
Dua nih. Kali dua. Nih, satu. Sini Bu aja di sini sendalnya. Ini di sini. Jadi tumpah. Ya udah kasih sana. Ayo,